Anda tidak bisa menempuh ilmu bulatan itu, memakainya untuk menyelesaikan masalah bulatan. Kita harus kembali ke segitiga. Metode-metodenya bagaimana saya sudah punya. Ada gambar bulatan terus berada di dalam segitiga. Sebelum kita jelaskan ini, Islam itu kan, atau agama itu kan, bukan bahwa dia golongan atau korps atau institusi. Yang penting dia adalah informasi dari Allah, dari Tuhan, yang manusia nggak mungkin mencarinya. Itu yang disebut agama. Nah, agama atau informasi Allah itu difahami, ditafsirkan, ditadaburi, dianalisis oleh manusia. Nah, informasi itu dengan analisis atau tafsirnya kan ada jaraknya. Jadi semua yang kita omongkan ini tetap pada level penerjemahan. Jadi kita ini bukan pendapat yang solid, ini adalah menjalankan kewajiban agar supaya informasi dari Tuhan itu kita terjemahkan, kita aplikasikan. Nah, salah satu yang dilakukan Ma'iyah adalah menggambar urusan kehidupan itu dengan ada bulatan yang terletak di dalam segitiga. Disitulah masalahnya manusia berada, disitulah hidupnya manusia, disitulah susah dan sedihnya, disitulah dia mencari jalan keluar dan seterusnya. Bulatan itu adalah terserah Anda, bisa bergambar Anda dan keluarga, ku angkusakum wa ahlikum naro, bisa komunitas Anda, Ma'iyah, komunitas sepeda gembira, komunitas ojek atau apapun, atau pokoknya di mana Anda bertemu dengan orang lain dalam jumlah berapapun, di mana Anda punya komitmen yang sama, punya cita-cita dan keluhuran yang sama. Jadi gambar yang pertama Anda dan keluarga, terus nanti bikin gambar yang lain segitiga dengan bulatan. Bulatan yang kedua adalah komunitas, atau di mana orang bertemu karena nilai. Gambar yang lebih gede pasti adalah bangsa Anda dan tanah air Anda dan negara Anda. Yang keempat pasti gambar dunia, karena manusia ini oleh Tuhan ditaruh di bumi. Maka kita gambar bulat. Disitulah manusia mencari ilmu, disitulah manusia menerapkan ilmu, disitulah manusia ketemu masalah. Dan dengan ilmu-ilmu yang dia dapatkan di bulatan itu pula dia akan menyembuhkan penyakit, dia akan menyelesaikan masalah, mencari solusi-solusi. Nah, Ma'iyah menerjemahkan informasi Allah itu dengan agak berbeda. Jadi kalau masalahnya berasal dari bulatan, maka ada asumsi bahwa tidak bisa 100% Anda mencari jawabannya atau penyelesaiannya lewat bulatan yang sama. Ibarat kita dapat makanan dengan keracunan, dengan racun, Anda tidak bisa mencari obat anti racun kepada pabrik yang sama. Oleh karena itu kita menyadari bulatan ini untuk 4 skala tadi itu berada dalam segitiga. Nah, ini kan ilmu dasar Ma'iyah sejak awal. Segitiga itu titik atasnya Allah, titik kirinya Rasulullah, titik kanannya kita. Nah, kita dengan bulatan yang mana terserah, tapi berlakunya sama. Dialektika antara, kita sebutkan percintaan segitiga, cinta segitiga. Karena ini ada sebab akibat, ada bebrayan atau pergaulan, atau ada dialektika. Jadi kita misalnya minta sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, itu Tuhan mempersyaratkan, ya tapi saya punya kekasih, kalau kamu tidak concern sama kekasih saya juga ogah-ogahan mengabulkan. Maka kita bikin segitiga, Allah, Rasulullah, kita. Makanya tidak ada doa yang kita ucapkan kepada Allah tanpa mendahulukan pernyataan cinta kita kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Nabi. Maka ada dialektika segitiga. Kalau sekarang kita punya masalah-masalah pribadi, keluarga, komunitas, Indonesia dan dunia, maka solusi yang bisa kita bayangkan bukan solusi di dalam bulatan, tapi solusi segitiga.
Jadi semua itu kita bawa kepada Allah dengan persyaratan membawa Rasulullah, dengan pernyataan cinta kita, maka ada kemungkinan Allah memberikan jalan. Nah, bulatan ini kan ada ilmu sosial, ada ilmu tradisi, ada kebatinan, ada demokrasi, ada ilmu-ilmu mengenai perubahan, ada liberalisme, neoliberalisme, ada pertarungan kiri kanan, barat timur, ada development, ada globalisasi, ada macam-macam yang hari ini mengurung manusia di dalam permasalahan-permasalahan yang sangat sukar diatasi. Katakanlah kalau kita bersempit dari dunia ke Indonesia, nanti mungkin kita belum bersempit ke diri kita dan keluarga misalnya. Kalau kita punya masalah keluarga kan, di puncak kebuntuan kita mengatasi masalah kan berdoa. Terserah prosedurnya melalui sholat malam, melalui berpuasa segala macam, tapi kan melibatkan titik atas dari segitiga itu. Jadi segitiga tadi itu sebenarnya bukan barang baru, karena setiap orang sebenarnya punya konsep itu. Setiap orang kan akan baik dia beragama atau tidak, asalkan dia sudah pernah mengeksplorasi kehidupan sehingga menemukan ada yang paling berkuasa, terserah namanya apa, Allah, apa Yehova, apa Manito, apa apapun, Sang Yang Wenang, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Widi, dan apapun saja. Tapi kemudian di puncak keterbuntuan hidupnya, dia pasti akan lari ke harapan terhadap yang punya kehidupan. Makanya kalau orang Jawa ada Gusti Allah Rasare, ya, Gusti Allah tidak pernah tidur. Terus ngunduh wong pakarti, itu kalau bahasa Al-Qur'annya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan seterusnya. Itu ada paralel antara informasi Allah dengan ijtihad manusia. Sebenarnya penemuan manusia itu sudah benar, tetapi kalau ada firman yang kompatibel dengan itu, maka manusia mendapat peneguhan dan kemantapan yang luar biasa. Makanya ayat Allah yang kemudian disebut agama itu adalah satu informasi, dua simbol, tanda-tanda yang harus kita cari. Nomor tiga, ajakan untuk diskusi. Artinya ada sesuatu dalam hidup ini yang dilematis, yang simalakama, dan itu nanti tidak berujung pada kebenaran objektif, tapi berujung pada pilihan subjektif, ya, pada masing-masing orang, karena masalahnya tidak bisa diobjektifisir. Nah, dari situ manusia mendapat kemantapan, karena Tuhan juga mengatakan hal yang sama, sesuatu yang sudah lama ditemukan, termasuk oleh nenek moyang kita dulu. Nah, sekarang kalau kita baik itu masalah pribadi, keluarga, komunitas, dan kemudian masalah Indonesia, atau mungkin masalah umat Islam sendiri. Kalau umat Islam kan mestinya bisa dipastikan bahwa solusi yang dia cari bukan solusi bulatan, tapi solusi segitiga. Solusi segitiga yang mengandung kebulatan. Artinya umat Islam tidak bisa memenjarakan dirinya di dalam bulatan, kesadaran-kesadaran bulatan, kan gitu. Misalnya negara sekarang kalau kita pulas ke Indonesia, Indonesia ini kan sejak awal memang sudah segitiga. Dengan bulatan Indonesia kita punya ketuhanan yang Maha Esa, berarti ada urusan sama Tuhan, mungkin ada ketergantungan sama Tuhan, juga ada resiko dari Tuhan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lebih efektif kepada apa yang terjadi sekarang ini, Indonesia sedang berada di dalam satu situasi yang sangat krusial, yang sangat complicated, yang sangat bermasalah dengan harta bendanya di tanah air, tambang, laut, darat, atau apapun, yang sangat bermasalah dengan irigasi keuangannya, yang sangat bermasalah dengan harga diri kebangsaannya, yang sangat bermasalah dengan kedaulatannya sebagai manusia Indonesia, manusia Nusantara, dan seterusnya. Kemudian komplikasi-komplikasi itu kita bayangkan dicari jalan keluarnya. Sementara untuk menempuh jalan keluar kalau secara bulatan, di situ nanti ada trias politika, ada DPR, MPR, ada eksekutif, ada yudikatif, yang tatanannya pada saat ini menurut saya terlalu panjang
dan terlalu beresiko untuk dijadikan solusi menyelesaikan masalah Indonesia yang sangat complicated itu. Misalnya Indonesia tidak mengenal perbedaan negara dan pemerintah. Indonesia tidak mengenal perbedaan antara, kalau bahasa Jawanya, keris dengan pedang. Tidak mengenal perbedaan antara begawan dengan ilmuwan. Tidak mengenal perbedaan antara punokawan dengan raja, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalau sekarang Anda ada orang yang kecewa terhadap eksekutif, presiden, menteri, dan jajarannya. Kemudian kalau Anda berbeda pendapat saja, apalagi terbalik pendapatnya dengan pendapat yang sedang memerintah, dengan mudah Anda bisa dituduh anti NKRI, dituduh makar, dituduh mau kudeta, dan seterusnya. Cukup dengan fakta bahwa Anda punya pendapat yang berbeda. Upamanya ada yang berpendapat, seharusnya kita ini dulu adalah, karena kita ini Indonesia, kumpulan dari komunitas-komunitas yang sangat banyak, ribuan di tanah air, maka begitu kita membangun persatuan, itu ya jangan bikin negara, karena negara ini kan import dari barat. Kita bisa pilih satu formula atau satu bentuk yang merupakan kontinuasi dari apa yang sudah ada dulu sejak berapa abad yang lalu. Maka seharusnya panitia persiapan kemerdekaan dulu mempelajari masa silam dulu, baru mencari bentuk. Misalnya bentuknya misalnya persemakmuran antar perdikan, persemakmuran antar keraton, persemakmuran antar komunitas, atau apapun namanya. Ya. Terus dipilih, ini baiknya kesatuan apa persemakmuran, federasi apa satu entitas, kan gitu. Kita kan nggak mikir itu, kita langsung bikin republik, negara kesatuan, dan seterusnya, dan kita langsung pakai mesinnya namanya demokrasi. Terus kita sangat percaya kepada ilmu-ilmu yang kita import, dan sekarang saya tidak menemukan ada ilmu apapun yang dipakai di dalam bulatan ini yang bisa menyelesaikan masalah. Wong sekarang kita berpendapat, lah ini gimana kok negara nggak beda sama pemerintah, kok pemerintah merasa negara, itu aja udah bisa dituduh makar. Terus kita bilang NKRI harga mati, sementara kita sudah membuat dia tidak berharga mati. Kita bilang UUD 45, yang faktual kan UUD 2002. Lebih iki. Katanya harga mati, ke UUD-nya bukan UUD 45 tapi 2002. Jadi kita itu juga tidak jelas etimologi dan kesadaran harafiah saja terhadap kata. Kita bilang harga mati, tapi sudah kita jual habis. Gitu. Mungkin kita jual, maksudnya harga mati kita jual dengan kematian martabat, kematian kekayaan, kematian segala macam. Nah, sekarang kalau kita fokuskan lagi ke ini, gimana jalan keluarnya ini? Sekarang negara itu dulu katanya dibikin untuk supaya semua orang yang bergabung di situ terlindung. Terlindung itu maksudnya Anda punya hak primer terhadap tanah. Yang kalau tamu boleh kita tampung, tapi dia tidak punya hak primer terhadap tanah air ini, kan gitu. Atau negara itu yang mengatur stabilitas harga, yang pedoman utamanya adalah rakyat tidak diberatkan. Apa yang disebut rakyat itu petani tembakau kayak petani berambang kayak petani kopi kayak apa segala macam. Kan ada tiga, satu yang menanam, dua yang membuat hasil tanaman itu menjadi komoditi yang berkembang dari asli dari tanahnya, kemudian yang menjual atau memasarkan. Negara seharusnya mempersatukan tiga ini. Petani itu berkoalisi sama kreator atau teknologi hasil pertanian, kemudian bersatu dengan atau dalam satu rangkaian yang simbiose mutualistik dengan yang ketiga, yaitu yang memasarkan, yang menjual. Kan gitu. Negara memelihara kesatuan tiga ini. Sekarang yang terjadi kan sampean yang nanam, entah siapa yang kulaan, kemudian dia entah nyewa siapa untuk dibikin, misalnya padi menjadi apa, sapi disembelih, diternakkan, disembelih terus menjadi kulitnya dijual, dagingnya dijual segala macam, itu yang kedua.
yang sina'ah, yang pertama ziro'ah, yang ketiga tijarah. Tiba-tiba nanti petani harus beli barang yang dibikin oleh kedua tadi, yang bahan mentahnya adalah dia yang tanam dulu, tapi dia harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada, sementara dia sendiri tidak punya peluang untuk menjual sebagaimana yang dia beli, dengan harganya sebagaimana dia beli. Jadi negara ini seharusnya kan berfungsi untuk menjadi pencipta satu simbiosa mutualistik antar semua unsur, apa itu dalam ekonomi, dalam politik, di dalam kebudayaan, di dalam kehidupan keagamaan, untuk apapun. Kan mestinya negara yang mempersatukan, yang berkewajiban, karena mereka dibiayai oleh rakyat, mereka adalah rumah rakyat. Terus negara punya pembantu rumah tangga yang namanya pemerintah, maka pemerintah yang harusnya diperintahkan oleh negara untuk, diinstruksikan oleh negara untuk membangun mekanisme dan komprehensi dari tiga tadi, dari yang nanam, yang bikin, dan yang jual. Itu semua kan sekarang kacau balau. Sekarang mestinya kita, negara itu kan memagari. Beda negara sini sama Brunei, sama Malaysia, maka ada pagarnya. Nah sekarang pagarnya dibuka. Pagarnya dibuka. Misalnya gini, sekarang siapa saja di seluruh dunia boleh datang ke sini dan boleh memiliki tanah, boleh mendirikan rumah, boleh bikin usaha. Ya kalau gitu jangan ada negara. Kalau gitu langsung saja kita liberal global, wes ayo tarung kan gitu. Siapa kuat dia yang menang. Jadi negara sekarang berkembang menjadi rimba kan gitu. Nah, dan lain sebagainya. Contohnya sangat banyak. Termasuk apakah kalau Indonesia membatasi agama itu ada Islam misalnya ya, terserah yang disebut agama itu kita bisa berdebat. Tapi pokoknya yang dimaksud oleh konstitusi itu ada agama Islam, agama katakan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu umpamanya. Apakah kalau kita memakai demokrasi, berarti kita juga memperbolehkan apa saja yang disebut agama itu untuk berlaku di sini? Apakah demokrasi seperti itu? Apakah sebuah rumah yang demokratis itu membuka rumahnya, kamarnya, biliknya, kamar mandinya, dapurnya untuk semua orang sekampung? Ataukah ada tatanan dalam hidup ini? Ada tatanan. Ada tamu yang kita persilakan duduk di beranda, tergantung kepantasannya dan alur sejarahnya. Ada tamu yang kita persilakan masuk ke balai depan. Ada yang tamu yang sudah terbiasa dan boleh masuk ruang tengah, buka kulkas, ambil minuman. Tapi kan tidak ada tamu yang boleh masuk ke bilik kita. Kan tidak ada tamu yang boleh ke kamar pribadi kita. Nah, kamar pribadi ini pemerintah apa negara apa rakyat? Kamar pribadi ini memakai ilmu apa untuk tahu kamar pribadi ini pemerintah atau rakyat? Pemerintah kan di samping rumah biasanya, di pojokan rumah dia. Rumah ini kan milik rakyat. Berarti bilik pribadinya adalah harga diri rakyat, martabatnya rakyat, kan gitu. Nah sekarang itu jebol semua. Oke. Kemudian orang berpikir revolusi, orang berpikir reformasi sudah pernah terjadi dan kontraproduktif. Orang berpikir perubahan-perubahan dengan metode dan formula yang bermacam-macam. Orang berpikir kudeta bahkan. Orang berpikir perubahan-perubahan yang mungkin dengan pikiran agak panjang ke depan, atau yang pun sing penting ganti sei. Yang penting ganti dulu nih yang merintahin. Ada juga yang begitu. Semua kemungkinan tadi itu lebih besar pasak daripada tiang. Pertama karena dia berasal dari ilmu yang sama dengan yang merusak. Sekarang kalau itu semua dilaksanakan pakai demokrasi, berarti harus menunggu beberapa tahun lagi pemilu dan harus dimenangkan oleh yang katakanlah pro rakyat. Sementara demokrasi kita tidak pernah punya pengalaman di mana rakyat itu memilih sesuatu yang dia mengerti. Yang kita tahu di pilkada, di pilkades, dipilihkan. Satu dipilihkan oleh parpol. Dia tidak punya kebebasan memilih sesuai yang otentik dan original dan genuine dari aspirasi dia. Nomor dua, itu pun nanti kan tergantung. Demokrasi sudah menjadi komoditas, demokrasi sudah menjadi pasar, di mana akhirnya orang memilih atau tidak memilih itu tergantung
apa yang diterimanya secara finansial, tergantung kepentingan materialnya dipenuhi apa tidak oleh orang yang punya kepentingan untuk dipilih. Jadi kalau kita pakai ilmu yang normal, demokrasi, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kalau pemerintah boleh mengamandemen sampai 160 sekian pasal bertentangan dengan aslinya, mereka boleh gitu. Tetapi kalau rakyat yang mengamandemen, maka ini terbalik dengan situasi rumah tangga dengan pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga, kita punya pembantu rumah tangga, itu dia boleh kapan saja pulang, memutuskan hubungan kerja, dia tetap pahlawan. Tapi kalau juragannya, kalau kita yang mempekerjakan dia tiba-tiba memutuskan hubungan kerja, misalnya karena pembantu kita mencuri, atau dia berbuat yang tidak senonoh, sehingga tetangga kita menjadi protes dan seterusnya, itu kita melakukan PHK dan itu zalim tak karu-karuan. Sementara pembantu kita boleh kapan saja, boleh kapan saja pergi dari rumah kita dan tetap dibelain. Sama pembantu rumah tangga kita yang pemerintah ini, mau ngubah aja apa aja boleh. Mau ngubah pasal, bikin undang-undang baru, Yahudi boleh berkembang di sini. Semua pengusaha boleh punya usaha di sini. Semua dokter di dunia boleh jadi dokter di sini. Kalau mereka boleh melakukan apa saja. Sementara kalau rakyat membantah, loh, kayak kita kurang dokter, kayak kita ini sudah punya kerjaan semua, kita kan belum punya kerjaan, kan banyak anak-anak muda yang butuh lapangan kerja, kok malah ada proyek peluang kerjanya diberikan kepada orang yang bukan orang kita gitu. Kalau kita ngomong begitu, kita dianggap rewel. Sehingga pemerintah itu sangat melotot kepada rakyatnya. Polisi sangat melotot kepada rakyatnya, sangat peka terhadap perbedaan yang muncul dari rakyatnya. Asal rakyat dikit aja berbeda dengan keputusan pemerintahnya, polisi sangat melotot. Sementara mereka sangat lembut, sangat ramah, sangat mengakomodasi, sangat menyiapkan payung banyak untuk yang dari luar. Nah sekarang mau merubah bagaimana? Anda pakai revolusi, ada beberapa kelemahan. Satu, korbannya sangat banyak. Nomor dua, Anda apa sudah bikin kabinet yang baru? Anda sudah punya pemimpin yang baru? Apa Anda sudah punya tradisi budaya untuk memilih pemimpin? Masyarakat kita ini kan tidak mikir pemimpin yang baik itu bagaimana. Mereka itu hanya siap ngawulo. Ngawulo itu mengabdi kepada seseorang. Seseorang ini seharusnya dia menentukan siapa. Karena kita ini kawulo, kita ini kerajaan dulu. Jadi tahunya ngawulo, kita mengabdi kepada Allah lewat raja. Ya. Dan yang ngawulo ini jangan dipikir orang desa-desa. Setiap sarjana juga ngawulo. Kalau saya dokter, saya profesor, saya ngawulo kepada menteri siapa supaya jadi staf ahlinya, supaya saya jadi sekjennya, supaya saya jadi dirjennya. Semua cita-citanya ngawulo. Maka jangan kaget kalau demokrasi kayak apapun dengan mental ngawulo seperti itu ya nggak akan jalan. Sebenarnya ngawulo juga tidak jelek-jelek amat. Karena hidup itu beribadah kepada yang memiliki kehidupan. Ibadah itu bahasa Jawanya ngawulo. Jadi ngawulo itu ibadah. Kalau bahasa modern loyalitas, pengabdian, apalah segala macam ya, kan gitu. Nah, itu sebabnya meskipun sudah demokrasi, meskipun sudah pakai parpol, meskipun sudah pakai pilkada, pilpres dan pil-pil yang lainnya, sebenarnya budayanya tetap budaya ngawulo. Masalahnya adalah kalau dulu ngawulo kepada raja yang ada hubungannya sedikit secara spiritual, sekarang tidak. Sekarang yang menjadi Tuhan adalah media massa dan medsos. Apa yang dibilang media massa, dia itu yang hebat, rakyat ngawulo kepada dia. Kan begitu. Kalau ternyata besoknya mengecewakan, setelah 2 tahun dia cari Tuhan yang baru. Gitu kan. Kalau kemarin cari Satrio Peningit dan media mengumumkan ini Satrio Peningit, ternyata bukan, besok cari Ratu Adil, besok cari Mesia, besok cari segala macam. Kan gitu. Nah, meskipun sudah pakai demokrasi, meskipun pakai prosedur parpol dan lain sebagainya dengan pemilihan-pemilihan itu, sebenarnya yang bertarung kan raja-raja. Mohon maaf lah, PDIP itu biar sampai kapanpun tetap Megawati. Karena Megawati anaknya Bung Karno.
Tidak ada urusan sama kualitasnya, kemampuan kepemimpinnya, tidak ada urusan sama ilmunya, kayak kebaikannya, tidak ada urusan. Pokoknya dia anaknya Bung Karno. Dan kalau nanti, dan yang ambil keputusan tetap Megawati. Mau mempresidenkan siapa, mau menyalonkan siapa, tetap Megawati. Karena kerajaan. Kan gitu. Nanti kalau Mega tidak ada, ya sudah anaknya. Tidak perlu juga sekolah apa, tidak pintar apa, tidak ada urusan. Pokoknya garis itu. Maka semua pada bikin kerajaan. Maka Demokrat bukanlah Demokrat, bukan parpol, itu adalah keratonnya SBY. Mau mencalonkan Agus, mau atau meneruskan Agus di militer atau jadi cagup DKI, itu bukan keputusan rapat Demokrat, itu keputusan SBY, keputusan raja. Maka Haritanu juga bikin kerajaan. Gagal atau berhasil, Surya Paloh juga bikin kerajaan. Sadar atau tidak, Golkar juga sebuah kerajaan dulu. Gitu loh. Salahnya Pak Harto itu di akhir hidupnya, dalam tanda petik salah ya. Karena dia kemudian di akhir hayatnya dia mempelajari Islam, sehingga dia kendor konsentrasi dan entitasnya sebagai raja. Sampai sekarang pun dia tidak mewariskan instruksi atau ajaran supaya meneruskan kerajaan Soeharto. Karena dia pikir kalau Islam itu egaliter, kalau Islam itu yang penting rakyatnya, tidak penting apakah republik, apakah raja, maka dia tidak meneruskan kerajaannya. Maka tidak ada akselerasi ke Tutut, ke Tommy, ke Bambang, ke siapapun. Dan gitu. Tapi yang lain lihat, semua kerajaan. Setiap orang bikin kerajaan. Gitu. Semua tokoh-tokoh itu akhirnya kalau mau sukses jadi raja. Gitu. Sementara Ma'iyah ini menawarkan kerakyatan. Dan menolak sama sekali saya atau siapapun menjadi raja. Kita ini software. Setiap orang yang menyerap software Ma'iyah itu punya hak untuk bikin kerajaan atau apapun. Punya hak untuk bikin pasukan, punya hak untuk ikut demo atau menolak demo, punya hak untuk apapun. Tetapi Ma'iyah sendiri itu sebagaimana Islam, dia wacana. Kalau istilah saya, Islam itu energi di akal pikiran dan cahaya di hati atau kalbu, kan begitu. Nah, jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah Indonesia dengan ilmu dan tradisi yang berasal dari bulatan di tengah lingkaran itu, kita tidak akan pernah bisa. Waktunya terlalu lama, prosedurnya terlalu ruwet, efeknya terlalu complicated, korbannya terlalu banyak, ya. Metode-metode yang harus ditempuh juga tidak cocok sama kerakyatan dan kemanusiaan yang kita bangun. Itu pun nanti kalau misalnya kita turunin siapa, presiden ini kita turunin. Kan saya bilang kalau gitu bikin kabinetnya dulu. Kalau kamu bisa menemukan menteri-menteri yang menurut kamu tidak seperti yang sekarang, masih ada kemungkinan saya pikirkan. Ya. Itu pun kalau sudah menteri, jangan dipikir dirjennya oke, sekjennya oke, kepala bidangnya oke, bupati, gubernurnya oke, camatnya oke. Kita masih punya problem yang sangat panjang, sangat complicated, dan sangat banyak dari diri manusia yang jadi pejabat itu yang kita tidak tahu. Kita bisa terjebak, dia kelihatannya jelek selama belum jadi pejabat, begitu jadi pejabat dia bisa baik. Mungkin karena dia ingin membuktikan bahwa dia bukan orang jahat, maka dia menjadi baik. Sementara ada tokoh lain yang kita pikir memenuhi syarat dari sudut keagamaan, akhlak, integritas, ilmunya, pengalaman sosialnya segala macam, kita pikir dia akan menjadi pemimpin yang baik, ternyata sangat buruk. Karena dia tidak ingin membuktikan kebaikannya dan kecanggihannya. Bisa juga, itu semua misteri yang kita tidak bisa tembus. Maka teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan kepada setiap publik Ma'iyah di mana-mana, Anda tidak bisa menempuh ilmu bulatan itu, memakainya untuk menyelesaikan masalah bulatan. Kita harus kembali ke segitiga. Metode-metodenya bagaimana saya sudah punya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui. Misalnya kalau Tuhan bisa memberi hidayah, Nabi Muhammad bisa minta Allah memberi hidayah. Dan jangan dipikir Nabi Muhammad sudah tidak ada. Jangan dipikir Kanjeng Nabi sudah lewat. Rasulullah adalah penggembala kita semua. Rasulullah adalah orang pertamanya Tuhan, tangan kanannya Allah.
baru Jibril, baru yang lain-lain. Dia Nur Muhammad, kan gitu. Kalau kita bergaul dalam segitiga cinta ini, ada beberapa hal yang tidak mungkin dicapai oleh bulatan yang bisa kita capai. Ada yang oleh bulatan dengan ilmunya yang canggih-canggih ini nanti tidak tercapai, tapi bisa tercapai dengan segitiga. Segitiga ini pun hanya menghitung secara bulatan pun hanya menghitung berdasarkan ilmu bulatan. Umpamanya, dipikirnya orang Islam itu Habib-Habib, ormas-ormas. NO itu bukan PBNU, NO itu Nahdliyin. Gitu lah. Umat Islam itu bukan MUI, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi orang Islam yang bekerja keras di bawah, bikin warung, jadi tukang ojek, jadi satpam, yang hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun syariatnya mungkin tidak hebat-hebat amat, tapi istiqomah hatinya kepada Tuhan itu benar. Jadi Indonesia ini dilindungi semuanya oleh rakyat kecil, gitu ya. Umat Islam itu beda dengan ormas Islam. Itu mereka tidak dihitung. Untuk menaklukkan Islam mereka cukup ke PBNU, PP Muhammadiyah dan mengumpulkan pimpinan ormas. Mereka tidak berpikir pada umat Islam. Itu pun, kalaupun mereka bisa menaklukkan umat Islam yang mereka belum pelajari wataknya, secara psikologi, secara tipologi, secara kultural, secara tradisi, melalui kata, bahasa, etos-etosnya rakyat, mereka nggak tahu. Dipikir mereka sudah menguasai kita semua hanya dengan memegang parpol-parpolnya. Kalaupun rakyat bisa kamu tindas, kalaupun rakyat umat Islam bisa kamu kalahkan, kamu jangan dipikir kalau mengalahkan umat Islam berarti kamu bisa mengalahkan Islam. Islam ini bukan milik saya, bukan milik umat Islam, bukan milik siapapun. Islam ini milik puncak dari segitiga itu. Kalau Anda melihat 212, Anda melihat kejadian-kejadian di Indonesia, Anda melihat sepak bola menang apa kalah, masa Anda tidak bisa melihat bahwa Tuhan bekerja, fa'alul lima yurid, bahwa Tuhan bekerja. Sekarang masalahnya adalah yang disebut solusi segitiga adalah kita melakukan sejumlah persyaratan supaya Allah bekerja maksimal menolong bangsa Indonesia yang di dalamnya ada mayoritas umat Islam. Karena kalau umat Islam tertolong, bangsa Indonesia semuanya tertolong. Umat Islam yang selalu dijelek-jelekin, selalu dibikin bodoh, selalu dikibulin, selalu direkayasa, gitu. Itu milik Tuhan. Dan kalau Tuhan berkehendak, itu sangat mudah bagi dia. Nah masalahnya sekarang, ini ditertawakan oleh dunia, oleh bulatan. Omongan saya ini ditertawakan oleh bulatan. Tapi saya berani bertaruh. Saya 64 tahun hidup, dan saya hidup dalam segitiga. Dengan bulatan yang bermacam-macam, saya hidup berdasarkan solusi segitiga. Saya tidak ikut mainstream, saya tidak menjadi pejabat, saya tidak masuk media massa sudah 20 tahun. Saya tidak menjalankan semua rumus-rumus bulatan. Tapi Allah membuktikan kepada saya bahwa itu jalan yang dituntun oleh Dia. Dan saya mendapatkan apa yang orang mendapatkannya setengah mati di bulatan-bulatan. Saya tidak pernah mencari apa yang saya dapatkan. Saya tidak pernah mengejar apa yang sekarang saya capai. Gitu ya. Ini kalau contoh dari saya. Itu pun tidak usah didengarkan. Tapi intinya adalah bahwa sekarang ini Indonesia butuh solusi segitiga. Kan gitu. Yang kita lakukan selama ini adalah misalnya gini. Saya sampai mikir menganalisis, kan kalau Tuhan itu seluruh makhluknya kafir, kan Tuhan tidak keberatan, tidak rugi, tidak sedih, kan gitu. Terus kalau kita semua taat nih sampai walang-walang, sampai tikus-tikus taat sama Allah, ya semua suku, semua bangsa, semua binatang itu taat sama Allah, Allah juga tidak apa-apa, nggak lantas dia ngantuk terus terbangun karena orang taat sama dia, enggak juga. Allah enggak terpengaruh oleh keingkaran atau kesetiaan makhluknya. Allah tidak terpengaruh oleh kekufuran atau kemusliman setiap hamba-hambanya. Tapi ada yang Allah bertindak dengan sebab tertentu. Tapi tidak karena kita kafir atau kita muslim, tapi karena dia mencintai seseorang. Itulah sebabnya Nabi Nuh dikabulkan dengan banjir, Nabi Hud dikabulkan dengan badai dingin, badai es. Nabi Lut dikabulkan dengan gempa. Rasulullah dikabulkan dengan berbagai macam mukjizat. Nah,
Yang saya lakukan selama ini adalah ketemu sama siapa saja. Anda tahu seminggu bisa 3-4 kali dengan puluhan ribu orang. Dan yang saya lakukan, yang tidak kita panggil 10.000 orang itu mereka datang-datang sendiri karena Allah. Yang kalau di surat Al-Maidah mengatakan kalau ada yang murtad di antara hamba-hambaku maka aku akan datangkan kaum yang baru yang aku cintai dan mencintaiku. Kan begitu. Dan itu mereka itu adalah itu. Yang datang berdiri 6 jam sampai 7 jam di tengah becek, di tengah hujan mereka tidak bergeming dan tidak berisik, tidak mengacau, aman satu sama lain, tidak ada yang nyuri, tidak ada yang goda, tidak ada yang macam-macam. Hanya karena cinta kepada Allah dan dicintai Allah mereka mampu bertahan seperti itu. Ya. Nah, yang saya lakukan dengan mereka semua di semua daerah selama ini di Indonesia adalah memohon kepada Allah dengan beberapa persyaratan yang kita lakukan agar mereka menjadi kekasihnya Tuhan. Kalau mereka menjadi kekasihnya Tuhan, alangkah mudahnya bagi Tuhan untuk merubah Jakarta, untuk merubah konstelasi, untuk merubah segala macam. Mungkin ini ditertawakan orang. Tapi saya sangat optimis dengan itu. Mereka semua salah sangka. Mereka pikir mereka bisa menguasai Indonesia. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan umat Islam dan Islam. Mereka tidak kenal. Betul. Jadi solusi segitiga ini kita efektifkan mulai Januari. Ya, dengan metode-metode yang khusus untuk komunitas yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Tadi kan Cak Nun menyampaikan bahwa di dalam bulatan dunia itu tadi terletak ideologi, ilmu sosial, wacana, pemikiran-pemikiran yang berkembang, pengkutupan ilmu dan lain sebagainya. Dan ketika ada masalah di dalam bulatan itu, tidak mungkin mencari solusi dari dalam bulatan itu. Nah, ketika tadi Cak Nun mengatakan tentang ilmu sosial, ideologi, pemahaman, saya membayangkan bahwa disitulah sebenarnya letak kaum terpelajar kita, kaum intelektual, kelas menengah dan banyak hal yang dulu di dalam ilmu sosial mereka juga dianggap sebagai bagian yang diharapkan ikut mendorong perubahan atau dekatnya solusi atas masalah yang kita hadapi. Nah, kalau sekarang ini Cak Nun melihat pripun kelas menengah dan kaum terpelajar kita ini? Kelas menengah, kelas bawah, elit itu kan juga bahasa dari bulatan. Tapi tidak apa-apa, kita pakai asalkan dengan muatan yang mungkin agak lebih komprehensif, lebih kaya, lebih lebar. Pertama gini, ketika Pancasila dirumuskan, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa itu kalau bercermin dari fakta praktek bernegara kita selama 71 tahun. Sila pertama itu kesadaran pribadi orang yang merumuskan Pancasila. Tapi bukan kesadaran negara, bukan kesadaran konstitusi, bukan kesadaran bukan kesadaran sistem. Maka dia tidak teraplikasi. Tidak ada Tuhan dilibatkan atau dilihat atau ditemukan sebagai faktor yang sangat terlibat di dalam hidup manusia. Ya. Paling hanya untuk meminta, mengabulkan apa yang dimaui bulatan, Tuhan suruh mengabulkan. Bukan minta kepada Tuhan supaya mengatur bulatan. Tetapi kita sudah atur bulatan, terus minta sama Tuhan mengabulkan itu. Jadi Tuhan menjadi karyawan kita. Maka ketuhanannya Maha Esa itu kemudian tidak ditemukan manifestasinya. Di rapat kabinet, rapat perusahaan. Paling pol kalau Tuhan disebut itu ya untuk basa-basi awal dan akhir atau untuk doa di mana Tuhan dipaksa untuk menyetujui keputusan rapat itu dan disuruh mengabulkan. Jadi Tuhan menjadi faktor pelengkap penderita sebenarnya. Itu pertama. Itu tidak mengherankan. Itu terjadi sejak panitia persiapan kemerdekaan sampai kemudian proklamasi sampai sekarang itu terjadi. Itu tidak mengherankan karena sekolahnya memang sekolah barat. Sekolahnya memang sekolah di mana di dalam disiplin ilmunya itu Tuhan tidak bisa disebut ada karena dia tidak bisa dirumuskan di dalam metodologi yang mereka anut. Tuhan itu urusannya untuk dipercaya, bukan untuk ditemukan dan diakui ada.
Jadi hasilnya adalah orang-orang, biar dokter, biar profesor, biar insinyur, biar siapapun, asal bersekolah dan bertradisi seperti itu, maka aslinya mereka tidak percaya kepada peran Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu mengatur aliran darah mereka. Mungkin percaya, tapi Tuhan tidak dipercaya bahwa Tuhan ikut mengatur berlangsungnya negara. Ya masa Tuhan mengatur rambut kita tumbuh, Tuhan tidak mengatur rumput tumbuh, tidak mengatur hutan tumbuh, tidak mengatur. Kan Tuhan berperan di semuanya mestinya. Itu tidak dipercaya. Tuhan itu letaknya orang lahir, orang sholat, orang berdoa, orang mati. Tapi orang bernegara, orang berperusahaan, orang bersekolah, Tuhan bukan tidak dilibatkan, Tuhan tidak ditemukan keterlibatannya. Kan gitu. Jadi kelas menengah kita adalah kelompok yang paling garda depan, yang paling pionir untuk tidak mempercayai Tuhan. Kan begitu. Dan itu sangat wajar memang begitu. Makanya kalau memang berketuhanan yang Maha Esa, berpancasila, mestinya setting persekolahannya harus merupakan gabungan antara sekolah tradisional dengan sekolah modern. Atau sekolah material dengan sekolah rohaniah. Rohani itu kan dianggap kata-kata orang sholat, orang bikin puisi gitu ya, atau orang bikin musik gitu kan. Rohania itu tidak ditemukan tajalli atau perwujudan atau manifestasinya di dalam di dalam birokrasi, di dalam regulasi, di dalam lalu lintas masalah yang harus dicari solusinya. Sebenarnya Tuhan tidak ditemukan terlibat. Dan tidak ada peradaban yang tidak berakhir di tangan Tuhan. Semua akhirnya Tuhan yang memutuskan endingnya. Gitulah. Nah, kita daripada menunggu zaman di mana Tuhan akan menghajar kita, mending sejak sekarang menemukan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, apapun urusannya. Urusan kredit motor, urusan nyekolahin anak, urusan rapat RT, urusan membangun kota, urusan irigasi ekonomi, urusan penggumpalan uang, urusan apapun saja, ya, kita temukan Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak bekerja untuk menyelamatkan seluruh rakyat, Dia minimum akan menyelamatkan Anda. Ibrahim tidak terbakar bukan karena api tidak membakar, tapi karena Ibrahim dibikin tidak terbakar. Apinya tetap membakar. Artinya Anda bisa menjadi Ibrahim yang tidak terbakar oleh komplikasi masalah Indonesia. Kan begitu. Meskipun apinya tetap membakar, penguasanya tetap hebat, tetapi Anda bisa tidak terbakar. Minimum Anda menjadi semut yang mengangkut setetes air menuju apinya Ibrahim, yang tidak efektif menurut kelas menengah intelektual dan aktivis. Ngapain bawa air setetes mau memadamkan api yang begitu besar yang berkobar-kobar membakar Ibrahim? Semutnya mengatakan, saya hanya ingin menunjukkan pemihakan saya, supaya Tuhan tahu bahwa saya berpihak kepada kebenaran yang ada di Ibrahim. Kan begitu. Nah, pasti semut itu kekasih Tuhan. Kalau saya ulang lagi soal, supaya semua orang yang kita temui beratus-ratus ribu, berjuta-juta, seminggu 3-4 kali itu, oleh Tuhan dengan hati yang tidak tega, okelah kamu kekasih saya, kamu lumayan kan gitu kan. Kamu lumayan, kamu tidak pernah tidak bertahan untuk percaya kepadaku dan untuk mencintaiku dengan semua kelemahanmu, dengan semua kebodohanmu, dengan semua ketidakcanggihanmu, aku mencintai kamu. Karena kalau kita ngomong Tuhan, puncak segitiga tadi, Anda mau setor apa? Anda mau menghadap Tuhan dengan mengandalkan apa? Kepandaian, Tuhan maha pandai. Kekayaan, Tuhan maha kaya. Kecanggihan, Tuhan maha canggih. Apa? Kemampuan mobilisasi, Tuhan maha mobilisasi. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mungkin malah posisi tertindas, posisi tertipu, posisi dibodohi dan seterusnya itu malah merupakan setoran atau difa atau bayaran kepada Allah untuk mendapatkan cintanya. Dan akibat dari kita mendapatkan cinta Allah itu, maka kita akan ditolong. Saya kira ada faktor-faktor yang tidak
diwaspadai oleh para penjajah. Saya tidak mengatakan kita pasti menang. Di depan Tuhan tidak ada kemenangan dunia menjadi rumus. Yang ada adalah konsistensi setiap pejuang sampai titik darah penghabisan. Kan begitu. Kemenangan yang sejati diukur dengan skala dunia akhirat, tidak skala dunia toh, tidak skala akhirat toh. Komprehensi dunia akhirat yang bergetar dan mengalir, karena hidup ini getaran yang mengalir dan aliran yang bergetar. Gitu, Hel. Saya mau terusin lagi, Cak, masih soal kelas menengah, kaum intelektual dan para aktivis ya. Seandainya kita berpikirnya tentang apa yang seharusnya mereka lakukan ya, dalam upaya kita mencapai perubahan yang lebih baik, yang lebih oke gitu. Itu apa yang seharusnya mereka lakukan? Karena saya mencari-cari gitu, bayangin alangkah indahnya kalau para intelektual itu yang memiliki basis pemikiran yang kuat dan lain sebagainya itu punya kesatuan langkah gitu dengan basis keilmuan mereka. Kalau solusi segitiga tidak membutuhkan kesatuan langkah siapapun. Juga tidak masuk akal kalau Helmi berharap mereka mbok ya begini, mbok ya begitu. Oh, mereka sangat yakin dengan hidup mereka sangat yakin dengan ilmu kita, dan mereka mentertawakan saya kok. Gitu loh. Yang kita perlukan adalah Tuhan memberi hidayah, memasukkan energi atau gelombang atau listrik ke dalam saraf mereka atau ke dalam kalbu mereka, dan itu merubah hidup mereka. Begitu bangun tidur mereka menjadi manusia yang baru. Itu yang disebut kaumun akhor. Kaumun akhor itu berarti semua dibunuh dulu terus Tuhan datengin manusia baru. Kaumun akhor itu artinya kamu yang sekarang bukan kamu yang tadi malam. Karena setelah kamu tidur tadi malam itu Tuhan menyuruh Jibril untuk masuk ke dalam kalbu dan sistem sarafmu, sehingga kamu kemudian punya formasi berpikir, formasi rohani yang segitiga, tidak lagi bulatan. Latar belakangnya karena saya tuh mikir-mikir gitu ya. Kita punya kaum intelektual aktivis, tetapi itu tadi yang seperti Cak Nun gambarkan, kurang keyakinan terhadap Tuhannya kurang kuat gitu. Sementara saya kira mereka tidak butuh itu. Sementara di sisi lain kita punya banyak orang punya keyakinan yang kuat, tetapi analisis sosialnya dan lain sebagainya mereka kurang gitu. Jadi itu salah satu problem bulatan toh. Iya, makanya itu kan contoh nyata bahwa itu tidak bisa Anda atasi, tidak bisa saya atasi. Anda mau himbau-himbau bagaimana? Wong Tuhan aja mereka tidak percaya kok. Masa kita dipercaya oleh mereka? Tuhan aja tidak dihitung kok. God is not factor. Tuhan itu bukan faktor kok dalam hidup mereka. Tuhan bukan faktor dalam kabinet. Tuhan bukan faktor dalam sidang DPR. Tuhan bukan faktor dalam rapat perusahaan. Tuhan bukan faktor di dalam simposium antar naga. Tuhan bukan faktor kok. Makanya tidak ada solusi dari bulatan. Wong Tuhan tidak merupakan faktor bagi subjek-subjek di bulatan tadi. Aslinya bulatannya kotak-kotak. Ya tidak apa-apa, tapi karena bumi bulat sudah kita pilih bulatan. Oke. Gitu. Masih di seputar itu ya. Kalau tadi kita bicara juga tentang Ma'iyah gitu ya, yang kita sudah sampai kepada satu konsep keyakinan dan pemahaman tentang solusinya harus dari segitiga tadi itu. Nah di Ma'iyah sendiri kan juga banyak orang-orang yang punya latar belakang yang pendidikan yang tinggi, mereka juga terdidik, mereka juga intelektual, mereka juga memiliki wawasan yang luas. Apa yang seharusnya mereka lakukan secara lebih teknis? Kalau saya berharap kembali ke prinsip Ma'iyah wa ila rabbika farghab. Tidak berharap kepada apapun dan siapapun kecuali yang mengayomi kita, yaitu Allah. Karena itu Allah sendiri yang mengajarkan. Sudahlah, kamu kerja luar biasa, kamu berdagang, kamu berevolusi, kamu bikin pergerakan, kamu apa saja, tapi berharapnya di dalam hati itu clean hanya kepada Allah. Satu ya. Terus nomor dua, kalaupun saya berharap, ya saya mencari harapan yang dibukakan oleh Tuhan. Kan gitu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Meskipun Mas Helmi dan saya cinta betul kepada teman-teman yang terpelajar, kepada kaum intelektual yang kadang-kadang kita sebut juga mereka ulil albab, ulil nuha, ulil absor. Ya. Kita sangat cinta, tapi kita tidak bisa memberi harapan
atau berharap kepada mereka, tidak bisa merubah mereka apapun. Innallah walakinnallaha yahdi may yasha, hanya Allah yang bisa memberi hidayah yang menyebabkan perubahan kepada siapapun yang Allah mau. Ya, segitiga punya sifat seperti itu. Segitiga tidak terus kita marah karena seharusnya yang dikasih hidayah kelas menengah kok Tuhan ngasihnya ke Habib-habib misalnya gitu. Seharusnya kepada dokter-dokter kok ini kepada habaib misalnya gitu. Tidak bisa, terserah-serah Tuhan. Ada sifat segitiga yang seperti itu. Dan Tuhan pasti lebih tahu, dan Tuhan punya skenario. Kan gitu. Dan saya nikmat berada di situ. Karena itu yang membuat saya tetap bisa memberi terus-menerus, dan saya tidak pernah meminta. Saya terus-menerus memberi karena saya ambil supply-nya dari situ. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tinggal kita berlaku supaya kita termasuk yahdi may yasha, termasuk di dalam yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau Allah memberi petunjuk, masa tidak beri pertolongan? Kalau Allah memberi petunjuk, masa tidak dikasih makan? Satu paket lah semuanya kan. Ya, kalau Allah menolong kita, itu berarti kan ya kita tidak dibiarkan tidak makan, tidak dibiarkan untuk terlalu susah. Susah mungkin Pak, mungkin dikasih, tetapi mungkin susah itu untuk menguji kita atau untuk menunjukkan betapa nikmatnya kalau kamu tidak susah. Jadi kalau Allah yang ngasih itu semua adalah metode. Gitu loh. Sakit, sehat, segala macam itu parameternya beda manusia dengan Tuhan. Parameter bulatan tentang sehat dan parameter segitiga tentang sehat yang beda. Gitu loh. Sakit itu kalau di segitiga bisa merupakan rahmat. Sehat bisa merupakan azab kalau berpikirnya segitiga. Kan gitu. Nah, tinggal kita cari. Kok azab? Kita cari. Kalau kita bisa nyari dengan akal, diizinkan Tuhan syukur. Kalau tidak, ya kita sholat, ya kita tahajud, ya kita istikharah, kita minta kasful hijab, kita minta hidayah, kan begitu. Ya, tetapi harapan Mas Helmi terhadap kelas menengah bulatan itu juga sudah dipuji sama Tuhan. Segitiga juga senang melihat orang seperti itu, wah lumayan meskipun harapannya melenceng, tapi kan dia berharap dengan tulus, kan gitu. Kalau saya begini Cak, kan pokoknya kalau kemarin itu kan saya memang masih ya sedikit memang berputar dalam teori atau bulatan itu. Tapi kemudian pada intinya sekarang kan kita pokoknya Tuhan itu harus diutamakan. Kemudian ada sebuah fenomena yang sekarang itu Tuhan dihadirkan tapi hanya sebagai itu tadi seperti pelengkap penderita. Seperti ada perusahaan-perusahaan sekarang itu berkembang, kemudian menjadi ada trennya spiritual company, tapi kalau dilihat arahnya Tuhan hanya digunakan sebagai untuk memenuhi keinginan mereka, itu bagaimana? Ya, jadi itu memang gini, kalaupun Tuhan dilibatkan atau disadari hadir di situ atau ada di situ, itu pun pada tingkat tidak primer. Ya, Tuhan tidak primer, jadi Tuhan bisa jadi bagian dari komoditas, bisa Tuhan menjadi bagian dari pemenuhan sopan santun sosial. Tujuannya supaya komoditasnya tidak terganggu juga. Kan begitu. Ya kalau enggak, misalnya kalau saya punya perusahaan kok anak-anak tidak saya izinkan bikin maulid Nabi atau sholat Jumat bersama, kan itu akan mempengaruhi etos kerjanya anak-anak, kerja kerasnya para karyawan, dan tetangga-tetangga desa di sekitar perusahaan saya kan juga menjadi negatif kepada saya. Kemudian kalau itu diumumkan ke masyarakat yang lebih luas kan merugikan pasar saya. Jadi Tuhan harus saya hadirkan untuk melindungi pasar saya. Nah, jadi posisinya tetap sekunder. Ya. Saya juga tidak marah dan saya juga tidak ada masalah dengan semua itu secara pribadi. Gitu loh. Bahkan bisa bersyukur ya lumayan lah Tuhan meskipun sekunder ya dilibatkan. Meskipun Tuhan sendiri mungkin tersinggung gitu loh. Ini kan kalau pakai rumus dasar di dalam Islam kan pada proses di mana engkau mencari aku. Ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Pada proses
di mana engkau berjuang untuk menuju akhirat agar bertemu dengan aku. Walatan sanasi bagaimana dunia, jangan lupa nasibmu di dunia. Nah, primer sekundernya terbalik dengan yang tadi. Bahkan sekarang tidak usah perusahaan, orang-orang tua juga nasihatnya terbalik kepada anak-anak. Pokoknya kamu kerja yang keras, syukur kamu bisa kaya, bisa nyekolahin anakmu, ya, bisa sejahtera sampai anak cucumu. Tapi jangan lupa sholat, nah, jangan lupa ibadah. Jadi ibadah itu posisinya jangan lupa. Bukan hiduplah untuk beribadah kepada Allah, ya. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Seperti yang Allah katakan. Apa sebabnya itu tidak dilakukan? Apa sebabnya primer sekundernya dibalik? Karena Islam yang diajarkan kepada kita ini Islam yang disempitkan menjadi rukun Islam, menjadi ibadah mahdoh. Dia pikir kalau narik ojek itu bukan amal soleh. Dia pikir itu bukan pekerjaan Islam, bukan pekerjaan agama. Dia pikir kalau nelayan melaut cari ikan itu orang kerja, bukan orang beribadah. Nah itu kan, akhirnya orang tidak mau menomorsatukan Tuhan. Nah, dia menomorsatukan cari ikan dong, jadi kuli di pasar dong daripada menomorsatukan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa jadi kuli di pasar itu, kalau dia niat untuk menghidupi anak istrinya dengan tulus, dengan total, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi mbok sudah sekarang semua itu diniati ibadah kepada Tuhan dan diarahkan berdasarkan koridornya Tuhan. Tauhid itu gitu loh. Maka semua akan segitiga. Ada dialektika cinta segitiga. Kalau kamu hanya dalam bulatan itu, Tuhan sekali-sekali didatangkan untuk mengabulkan doa. Jadi Tuhan itu kepala biro pengabulan doa sesuai dengan nafsu orang yang berdoa, kan gitu. Nah, jadi menurut saya tidak heran kalau memang pendidikan kita mengajarkan seperti itu. Itu sebabnya maka sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu tugasnya dunia pendidikan, tidak menghasilkan persatuan Indonesia di sila ketiga. Tidak menghasilkan tokoh-tokoh yang bikin parpol, ormas, dan ketokohan-ketokohan kultural atau agamis yang tugas utamanya, tanggung jawab utamanya adalah persatuan Indonesia. Mereka justru menjadi faktor pemecah belah nomor satu di sila ketiga. Maka ketika mereka bikin pemerintahan, sila keempat, hasilnya juga adalah perpecahan-perpecahan. Maka tidak pernah pemerintah atau sila keempat ini mencapai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sila ketiganya, parpol-parpolnya akan bikin pabrik yang gimana, bikin mesin yang bagaimana, bikin petugas mesin dan pabrik pelaku-pelaku pabrik yang bagaimana, itu tidak berdasarkan hasanah dari sila pertama, kedua, tapi berdasarkan tawar-menawar. Ya sudah, kalau gitu kamu beli mesin yang dari sana saja, kan gitu, asal saya dikasih sekian. Jadi sila keempatnya itu adalah sila dari hasil tawar-menawar, kolusi antara pelaku sila ketiga dengan orang yang dipemerintahkan atau orang yang dijadikan pemerintah di sila keempat. Akhirnya tawar-menawar. Akhirnya DPR-nya sila ketiga tidak menjadi pengontrol, tapi menjadi negosiator, menjadi rival untuk, bukan karya, rival untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari menindas rakyat, kan begitu. Nah, jadi ya dengan fakta yang seperti itu Anda tidak bisa menyelesaikan masalah bulatan dengan ilmu bulatan. Saya, meskipun tidak ada temannya di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, saya memakai segitiga. Dan Tuhan tidak menagih saya untuk supaya kepercayaan saya ini muncul hasilnya secara wujudiah di bumi, tidak juga. Tidak terwujud, tidak apa-apa, tapi saya di situ. Saya seekor semut yang membawa setetes air ke arah dibakarnya Ibrahim, dan begitu. Jadi meskipun semua tidak setuju, saya tetap seperti itu. Tidak ada masalah, monggo. Tapi saya sangat yakin Tuhan juga tidak lantas semua yang di dunia dibiarkan ntar di akhirat berdipas, enggak juga lah. Saya yakin sudah ada dan sedang bergulir dan akan terjadi hal-hal yang membuktikan peran segitiga cinta itu.